Oke, di sini kita melanjutkan untuk nomor 23. Kita tahu nomor 23 itu ada A, himpunan bilangan bulat. Kalau bilangan bulat yang kita ketahui itu dimulai dari negatif tak hingga, A0, dan juga bilangan positif ya, sampai positif tak hingga. Lalu kita juga tahu bilangan cacah, B. Bilangan cacah itu berarti dimulai dari 0 sampai positif tak hingga. Lalu kita ke C, kalau C itu bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, sampai positif tak hingga. Lalu kita juga tahu bilangan ganjil itu dimulai dari 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, di sini pertanyaannya mengenai subset. Maka bilangan ganjil D itu adalah subset dari C, subset dari B, dan subset dari A. Ya, B subset dari A, gitu. Maka jawaban yang paling mendekati di sini, yang paling sesuai adalah D subset C subset A. Oke, nomor 24. A adalah himpunan yang anggotanya 0, 2, 3, 5, 7, 9. Pertanyaannya himpunan semesta yang sesuai untuk himpunan di atas. Kalau anggotanya A, ya, pertanyaannya himpunan semesta, maka himpunan semesta ini lebih luas, ya, lebih luas, lebih banyak anggotanya dibandingkan anggota himpunan A. Berarti jika himpunan semestanya lebih kecil, lebih sedikit elemennya daripada si A, atau ada elemen dari himpunan tersebut yang tidak memenuhi A, maka dia bukan jawaban yang tepat. Kita lihat. Himpunan bilangan asli. Kita tahu bilangan asli itu dimulai dari 1 ya. 1, 2, 3, sampai seterusnya ya. Nah, di sini kita lihat. Apakah semua elemen di A ini ada di dalam bilangan asli? 0 apakah ada di bilangan asli? Tidak. Maka bilangan asli di sini tidak bisa kita jadikan himpunan semesta dari himpunan A. Kita buat kodenya di sini adalah TM. Tidak memenuhi. Lalu kita lanjut yang B. Bilangan prima. Bilangan prima kita tahu dimulai dari 2, 3, 5, 7. DST ya, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat apakah 0 itu ada menjadi elemen di bilangan prima. Tidak ada, maka bilangan prima di sini bukan merupakan himpunan semesta yang tepat untuk himpunan A. Kita buat di sini kodenya TM, tidak memenuhi. Lalu bilangan caca. Bilangan caca kita tahu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya ya, sampai positif tak hingga. Nah, kita lihat apakah semua elemen dari A ini ada di dalam bilangan caca. 0 ada ya. 2 dia punya, bilangan caca punya. 3 dia punya, 5 juga dia ada. 9 juga dia ada, memenuhi di dalam elemen bilangan caca. Maka di sini bilangan caca bisa kita jadikan himpunan semesta dari himpunan A. Kita buat kode yang memenuhi. Maka jawabannya adalah C. Lalu kalau kita boleh bahas sedikit yang D, bilangan ganjil kita tahu dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sudah pasti D ini salah ya, karena sudah ada jawabannya si C. Tapi kita mau cross check. 0, elemen dari si A ini, apakah ada di dalam bilangan ganjil ini? Tidak ada. Maka karena tidak ada, dia bukan himpunan semesta yang tepat untuk himpunan A. Kodenya di sini TM, tidak memenuhi. Jawabannya adalah C. Terakhir nomor 25, diketahui A faktor dari 60.
faktor dari 60. Faktor dari 60 itu berapa aja? Boleh pakai bantuan tabel juga ya. 1 kali 60, boleh 2 kali 30, boleh 3 dikali 20, boleh 4 dikali 15, boleh 5 dikali 12, boleh 6 dikali 10. Nah, berarti faktor dari 60 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Faktor prima dari 42. Faktor prima dari 42. Itu kita bisa pakai bantuan pound faktor juga boleh ya. Kalau kalian masih ingat pound faktor dari 42 ya, di sini CP. Kita buat di sebelah sini 42 dibagi 2, 21 dibagi 3, dapat 7. Berarti faktor primanya 2, 3, dan 7. Notasi himpunan yang merupakan A, ini harusnya B ya, supaya tepat. Notasi himpunan yang merupakan A iris B. A iris B. A iris B. Yang namanya irisan berarti yang anggotanya sama, ada di A dan ada di B. 2 ada di A, ada juga di B. Berarti 2 memenuhi. Ya. 3 ada di A, ada juga di B. Berarti 3 memenuhi. 7 apakah ada di A? Tidak, maka 7 bukan irisan. Ya. Cukup 2 dan 3. Nah, sekarang kita analisis yang jawaban-jawaban opsinya. Kalau A, X lebih kecil dari 5, X elemen bilangan prima. Berarti elemennya siapa aja di sini? Bilangan prima. Ini buat di sebelah sini ya. Bilangan prima berarti ada 2 dan 3. Oke, berarti tepat ya. Otomatis jawabannya A. Nah, kalau kita cross check untuk B, C, D-nya sedikit. Di sini ada X lebih kecil dari 7 bilangan prima berarti 2, 3, 5. Padahal 5 tidak irisan. Berarti ini salah, tidak memenuhi ya. TM. X di antara 2, X lebih besar dari 2 dan lebih kecil sama dengan 5 bilangan prima. Berarti 2-nya tidak masuk. Yang masuk itu 3 dan 5. Padahal irisannya 2 dan 3. Berarti ini TM, tidak memenuhi. Lalu X elemen bilangan prima di antara 2 dan lebih kecil sama dengan 7 berarti 2 tidak ikut, yang ikut 3, 5, 7. Padahal irisan 2 dan 3 berarti ini juga TM. Nah, begitu pembahasan soal TTS tahun lalu. Semoga sukses untuk TTS matematika yang akan kalian lewati dalam minggu depan. See you, God bless you.